Lutfi dan saya Lufiana dalam acara Student Talk Show Obrolan Mahasiswa. Selama 15 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan membagikan kisah inspiratif dari narasumber kita, yaitu Okto yang... Dan malam ini tema kita adalah sukses manajemen waktu. Bagaimana cara mengatur waktu dengan sebaik-baiknya menjadi inspirator bagi pemirsa di rumah. Contoh seperti kisah anak-anak muda kita menjelaskan individu yang tidak mampu mengatur waktu sering dianggap tidak terorganisir atau tidak berkomitmen. Perlu adanya pelatihan tentang keterampilan atau sikap dalam mengatur waktu secara efektif. Jika individu tidak mampu menyelesaikan diri dengan kerangka waktu dan memenuhi tepat waktu, mereka dianggap kurang memiliki kemampuan dan berkomitmen untuk belajar. Mereka dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berkomitmen untuk belajar. Kita kedatangan narasumber kita, yaitu Okto Suhendra dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa yang akan membagikan kisah inspiratifnya pada malam hari ini. Selamat malam, Okto. Selamat malam, Selvi. Okto, kan kita tahu nih, kamu aktif organisasi dalam acara kampus. Dengan nilai kamu yang sangat baik, apa sih yang melatar belakangi kamu agar disiplin waktu hingga saat ini? Kita itu semua itu pasti berawal dari menyiapkan diri dulu ya, bertanggung jawab dengan mengambil keputusan, tindakan, mengikuti kegiatan kuliah dan juga organisasi kuliah. Karena kan kalau organisasi itu kita kadang sampai malam juga. Nah, jadi terkadang kan yang buat menghambat kita buat ngerjain tugas juga. Oh, jadi waktunya harus diselingi ya? Dan juga rapatnya suka dadakan gitu nggak sih? Kalau rapat pasti terkadang itu dadakan ya. Kadang dia rapatnya tiba-tiba, kadang juga pagi-pagi kita harus mentoring di kampus gitu. Nah, rapatnya terkadang itu kayak gini. Rapatnya itu mulai jam 8. Keteteran juga kadang kalau mau ngerjain tugas jadinya karena deadline-nya sering barengan. Nah, aku pengen tahu nih, jadi jam berapa sih kamu mengerjakan tugas kuliah? Biasanya sih kalau aku ngerjain tugas kuliah nggak ada jam pasti ya. Aku tuh ngerjainnya terkadang saat lagi kumpul di organisasi sampai di rumah disambung lagi. Jadi itu tugasnya aku coba cicil di kampus sebagian saat lagi organisasi. Setelah organisasinya selesai baru aku lanjut lagi di rumah. Oke, Okto. Ya, baik Okto. Jadi ini baru sedikit kisah inspiratif kamu ya. Kita iklan dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Student Talk Show Obrolan Mahasiswa. Kembali lagi, masih di Student Talk Show Obrolan Mahasiswa. masih berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Okto. Jadi apa aja nih kegiatan kamu dalam menangani organisasi kuliah? Jadi di organisasi itu kan acaranya malam-malam, terus pastilah namanya organisasi. Nah kalau malam kan kita nggak ada lagi tuh jam kuliah. Jadi ya aku yang penting kuliahnya aja dulu, organisasinya nanti selesai kuliah baru kita ke sana. Oh gitu. Tapi bisa nggak sih jadwal organisasi ini diundur untuk mengikuti kegiatan kuliah? Kalau jika bentrok, jadi bentrok dengan kuliah? Kalau dikatakan bisa, pasti bisa sih. Kalau rapatnya nanti barengan nih sama jadwal kuliah, ya kita mundurin atau kita majuin. Itu tergantung komunikasi kita di organisasi aja sih. Kapan sih jadwal itu bisa kita jalankan. Jadi dilihat dulu mana yang lebih penting. Sekaligus kita sama-sama asistensi juga kan. Dan juga praktikum lainnya kan kadang gitu. Boleh nggak ceritain nih sedikit kamu cara mengatur jadwal yang balance antara organisasi dengan kuliah? Kalau bikin jadwal, misal gini nih, mata kuliah jam 8 sampai jam 12. Nah, nanti dari jam habis itu kita pulang dulu tuh. Nanti dari jam 2 sampai jam 4-an kita ikut UKM. Lalu pulang lagi ke rumah. Nah, nanti di sekitar jam-jam 8 baru mulai lagi untuk ngerjain tugas. Usahain semua itu urusan kuliah dulu sih yang diselesaikan, baru kita ke organisasi. Tapi bukan berarti aku mengesampingkan organisasi ya, tugas-tugas aku yang ada di organisasi. Ya, bagus. Jadi kamu bisa mengutamakan keduanya, organisasi dan kuliah. Kamu bisa utamakan. Kalau dibilang
diutamain secara barengan enggak ya, karena aku tetap utamain kuliah dulu, karena bagi aku organisasi itu yang untuk mengisi waktu kosong aku kayak gitu. Jadi tetap aku utamain kuliah. Kalau boleh tahu nih, apa yang membuat kamu yakin bisa memanage waktu dan mengikuti organisasi ditambah dengan tugas kuliah yang padat? Pokoknya kuliah mikir harus banyak kontribusi ke organisasi manapun itu yang kita udah berkomitmen untuk gabung. Terus aku mikir dengan banyaknya orang yang ada di organisasi, nanti kan pasti banyak juga pendapat tuh. Nah ya udah kita mulai berani untuk mengemukakan atau berpendapat di dalam organisasi itu. So namanya organisasi, namanya berpendapat, tidak ada benar, tidak ada salah. Nah jadi aku mulai berani aja, karena sih sangat bermanfaat sih menurut aku organisasi. Selain menambah ilmu juga bisa nambah pengalaman baru. Wah, jadi hebat sekali ya Kak ini bisa memiliki dua anak yang tangguh. Apa sih yang membuat kamu tertarik mengikuti organisasi tersebut? Kalau dibilang anak tangguh kayaknya berlebihan deh, tapi aku bersyukur bisa untuk menjalaninya. Karena kita lihat deh, kalau kalian berdua kan juga kuliah nih, tapi bisa punya acara, kan itu juga termasuk hebat. Kita harus menginspirasi juga ya anak muda di luar sana. Ya bener sih, jadi kalau emang siapa tahu nih mbaknya mau juga acara ini, saya bisa kok jadi ganti hostnya. Kita cukup menjadi host aja ya. Betul. Kali ini sudah 3 acara kita ya Sophia. Ya sih, tapi kalau dibalik ke pertanyaan tadi nih, itu tuh karena aku dari dulu suka seni, tapi aku nggak punya bakat nih dalam seni. Jadi bukan berarti nggak punya bakat sih, kayak kurang lah. Jadi aku coba ikut biar aku bisa belajar lebih tentang seni. Yang buat aku lebih tertarik itu sebenarnya itu di lombanya loh, karena hadiahnya bisa membuat kita liburan ke luar negeri. Wah, boleh nggak sih kita nih ikut juga ke luar negeri? Boleh-boleh aja, tapi jangan sekarang ya, ntar nambah saingan saya lagi. Baik sih ya. Baik, kita stop dulu ya Kak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Student Talk Show, obrolan mahasiswa. Halo teman-teman, balik lagi bersama kita di Student Talk Show, obrolan mahasiswa. Aku mau nanya lagi nih sama kamu, kegiatannya dalam mengerjakan tugas, apakah ada yang membantu atau kamu benar-benar mengerjakannya sendiri? Dan ada nggak sih muncul rasa jenuh atau lelah dalam kegiatan kamu sekarang? Kan pada tuh antar organisasi sama kuliah, jadi kan banyak yang nggak bisa membalance waktunya dengan baik. Kalau dibilang, nih aku jawab satu-satu ya. Kalau dibilang ada yang ngebantu, ada. Kan seperti yang aku bilang tadi, terkadang itu aku mengerjakan tugas-tugas kampus itu saat di organisasi. Nah, jadi itu aku minta bantuan terkadang sama teman-teman yang satu tingkat. Nah, terkadang itu kakak tingkatnya juga kan ngeliat tuh aku lagi ngerjain tugas. Nah, mereka itu terkadang inisiatif menawarkan diri untuk membantu kita gimana caranya urusan kuliah itu tidak terhambat. Nah, jadi organisasi juga tetap berjalan lancar. Kalau untuk dibilang rasa jenuh, ya pasti ada lah, karena kita namanya manusia bukan robot, pasti ada lelahnya. Tapi berpengaruh nggak sih nih turunnya IPK kamu karena terlalu banyaknya kegiatan di dalam kampus? Kalau dibilang berpengaruh sih, soalnya kan emang kadang itu karena terlalu banyaknya kegiatan nih, karena banyaknya acara adanya tugas di kampus, adanya perkuliahan juga, adanya organisasi, jadi sampai rumah itu lelah, jadi pengennya istirahat. Nah, tugas itu jadi terkadang entar-entaran, jadi nggak dikerjain sampai mepet-mepet banget kayak gitu. Oke, udah di penghujung acara nih ya. Terima kasih banyak untuk motivasi dan inspiratifnya dan berbagi juga ke kita. Udah selesai ini pertanyaannya? Udah selesai. Kita udah di penghujung acara, jadi terima kasih banyak udah menyempatkan waktu ya, Okto ya. Baik pemirsa, semoga kisah dari narasumber kita dapat menginspirasi dan memotivasi para pemirsa semua. Ya, kami beserta tim lainnya ucapkan terima kasih sudah menonton. Selalu saksikan Student Talk Show hari Sabtu sampai Minggu pukul 8 malam. Student Talk Show, obrolan